Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Far'un, adapun ini yaitu cabang masalah. Betul. Law syakka fi asna'il fatihati hal basmala fa'atammaha thumma dzakara annahu basmala a'ada kullaha 'alal awjahi. Andai ragu-ragu oleh seseorang pada tengah-tengah membaca Al-Fatihah, apa terusannya? Hah? Bukan terusan lafadznya. Hal kan? Hal basmalah, apakah telah membaca bismillah oleh dia atau tidak? Fa'atammaha, maka menyempurnakan ia akan Fatihahnya. Summa dzakara, kemudian ia ingat, annahu basmala, akan bahwasanya dia yaitu telah membaca bismillah. A'ada, maka mengulang ia kullaha, akan keseluruhan Al-Fatihah, 'alal awjahi, atas qaul mu'tamad. Wala athara li syakkin fi tarki harfin fa aktsara minal fatihati aw ayatin fa aktsara minha ba'da tamamiha ayil fatihati, dan tidak memberi bekas apa-apa bagi keragu-raguan pada meninggalkan satu huruf atau lebih dari Al-Fatihah, atau meninggalkan satu ayat atau lebih daripada Al-Fatihah. Ragu-ragunya ba'da tamamiha, sesudah selesainya, sempurnanya Al-Fatihah, ayil fatihati, yakni Fatihah. Li'anna adh-dhahira hina idzin mudiyuha tammatan, karena bahwa yang zahir hina idzin, seketika ini, terjadinya ragu-ragu sesudah kelarnya Fatihah, mudiyuha, yaitu berlalunya Al-Fatihah, tammatan, padahal sempurna. Wasta'nafa wujuban in syakka fihi qablahu, ay qabla tamam, dan mengulangi dari awal ia padahal wajib jika ragu-ragu ia fihi, pada meninggalkan satu huruf atau meninggalkan satu ayat. Qablahu, ragu-ragunya sebelum kelar Fatihah, ay qabla tamam. Kama law syakka, sebagaimana jikalau ragu ia, hal qara'aha aula, apakah telah membaca ia akan Fatihah atau belum baca. Li'annal asla adamu qira'atiha, karena bahwa hukum asalnya yaitu ketiadaan membaca Al-Fatihah. Wa kal fatihati fi dzalika sairul arkan, dan seperti Al-Fatihah pada yang demikian itu hukum keragu-raguan yang perlu diperinci. Sairul arkan, yaitu setinggalnya rukun-rukun salat.
falau syakka fi asli sujudi masalan atabihi, maka jikalau ragu-ragu ia pada asal sujud umpamanya, maka ia mendatangkan dengan sujud, au ba'dahu atau ragu-ragunya sesudah sujud, fi nahwi wad'il yadi ragu-ragunya pada seumpama meletakkan tangan, lam yalzamhu syai'un maka tidak wajib akan dia oleh sesuatu, walau qara'aha ghafilan fafatuna inda siratal ladina walam yatayaqqan qira'ataha lazimahu isti'nafuha. Andai membaca ia akan Al-Fatihah padahal meleng, lupa, lalu ia tersadar ketika baca siratal ladina dan ia tidak yakin akan membacanya Al-Fatihah, maka wajib akan dia oleh mengulangi dari awal Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Segini, saudara-saudara sekalian yang mulia, kajian kita malam hari ini melanjutkan pembahasan rukun solat yang keempat, membaca Al-Fatihah. Artinya rukun solat yang keempat kudu membaca Fatihah disertai syarat-syarat Al-Fatihah dengan penuh keyakinan. Baca Fatihahnya itu semacam mualat, dia harus benar-benar yakin bahwa dia membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ragu-ragu terkait bacaan Al-Fatihah? Dan inilah kajian kita malam hari ini, membahas tentang hukum keragu-raguan ketika membaca Al-Fatihah. Keragu-raguan ini ada 3 macam. Bisa keragu-raguan pada asalnya, asal baca Fatihah. 2, bisa saja keragu-raguan itu sesudah kelar Al-Fatihah muncul ragu. 3, bisa saja muncul ragunya di tengah-tengah Al-Fatihah. Ada 3. Saudara sekalian yang mulia, di dalam kaidah fikih kitab Asbah wan Nazair dijelaskan al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa digeser dengan adanya keragu-raguan. Keyakinan itu tidak bisa dihilangkan lantaran muncul keragu-raguan, kecuali bisa digeser dengan keyakinan lagi. Begitu. Sebelum kita bedah far'un ini, kita harus bisa membedakan apa itu yakin, apa itu ragu. Dalam fikih berbeda dengan dalam tauhid. Kalau tauhid yang disebut yakin itu adalah i'tiqadun jazimun
bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwafiqun fil waqi' ma'ad dalil walau ijmaliyah. Dalam tauhid yang namanya yakin itu kemantapan yang teguh, dalam artian tidak ada ragu barang sedikit pun, yang keyakinan itu sesuai dengan bukti nyata, keyakinan itu nasyi'un an dalilin, munculnya dari dalil. Ini namanya tauhid. Kita sudah bedah kalau ngaji kitab tauhid. Dalam fikih saudara, keyakinan itu adalah husulul dhannil ghalib biwuqu'i syai'i aw adami wuqu'ihi. Yang namanya yakin itu munculnya praduga yang kuat, dugaan kuat dengan terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya, namanya disebut yakin. Kita yakin baca Fatihah, udah yakin. Kita yakin belum baca Fatihah, berarti belum baca. Yakin itu lawanan ragu. Syak, bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya ragu. Ragu itu adalah taraddudul fi'li bainal wuqu' wa adami wala yujadu murajjihun li ahadil amrayni anil akhar. Ragu itu bimbangnya satu perkara dikerjakankah atau belum, tanpa ada yang menguatkan antara satu dan yang lain. Namanya disebut ragu. Enggak ada yang menguatkan. Kalau ada yang menguatkan, namanya yakin. Ada dhannul ghalib. Kita berbicara Fatihah, far'un, satu cabang masalah yang isinya banyak sebetulnya. Di sini diterangkan lau syakka fi asna'il fatihati, kalau ragu di tengah-tengah Fatihah. Kalau ngomong tengah, ada ragu di awal, ada ragu di akhir. Di akhir itu sudah selesai. Saya balik dulu rayannya biar mudah. Ragu di awal. Artinya, bagaimana kalau kita sudah baca surat dalam sholat? Anggap kita baca surat apa? Maghrib wadduha. Pas kita baca wa wajadaka ilam fa'aghna, muncul di hati keragu-raguan. Apakah saya itu udah baca Fatihah apa belum? Udah baca Fatihah apa belum? Belum baca. Udah baca apa belum? Udah baca apa belum baca? Bila ragu seperti itu, maka pastikan hukumnya
wajib baca Fatihah lagi, wajib mengulang Al-Fatihah, balik lagi baca Fatihah, wajib. Dari mana dalilnya? Li'annal asla adamu qiraatiha, karena asalnya belum baca Fatihah, namanya mengikuti hukum asal. Kita ragu, udah baca Fatihah kah apa belum? Kita harus mengambil asal, sehingga belum baca, berarti kudu ulang bacaan. Di dalam kaidah fikih itu dijelaskan, lau syakka fi syai'in hal fa'alahu amla fal aslu annahu lam yaf'alhu. Bila mana ada orang ragu tentang sesuatu, apakah sudah dikerjakan apa belum, maka asalnya belum mengerjakan, sehingga kudu mengerjakan. Contoh dalam wudu, kita mau sholat takbir, saya ini udah wudu apa belum? Udah wudu apa belum? Asalnya belum, berarti tidak punya kudu wudu lagi, kudu wudu lagi. Kayaknya udah dah, nggak suka pakai kayaknya, wudu aja lagi. Perasaan sudah udah wudu apa belum, pakai hukum asal. Udah belum, asalnya. Kayaknya ada juga yang nggak mau, langsung aja biar pasti dia punya burung, pegang. Ya, itu sih pasti kagak punya wudu. Batal nggak? Hah? Batal nggak? Ya kagak, wong belum punya wudu, megang apanya yang batal? Nggak ada. Begitu. Begitu baca Fatihah, apakah saya ini udah baca Fatihah apa belum? Maka hukumnya, belum baca, pakai hukum asal, belum baca. Bila orang dalam wudu balik lagi, batal belum, maka hukumnya masih punya wudu, karena yang yakin wudu udah yakin, yang ragu batalnya, maka buang ragunya, ambil yang yakin. Itu begitu. Maka Faraun ini dalilnya dari mana? Ulama itu tidak sembarangan. Kalau menyampaikan hukum selalu ada dalil. Dalam hadis
Imam Muslim meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri hal shalla salasan am arba'an falyatrah asyakka wal yabni ala mastaiqana. Kata Nabi, catat aja, nanti ente nggak hafal, jangan lihat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang kamu ragu-ragu dalam solatnya, apakah telah 3 apa 4, apakah 3 rakaat apa 4 rakaat, ibarat zuhur 3 apa 4, 3 apa 4. Kata Nabi, buang aja yang ragu, ambil aja yang yakin. 3 ama 4, 3 apa 4, asalnya 3, yang udah pasti 3, yang 4 yang ragu buang, ambil, tambah 1. Nah, ini dalil. Begitulah materi kita. Bagaimana kalau ragu di tengah? Nah, ini Faraun. Faraun lau syakka fi asna'il fatihati hal basmala fa'atamaha summa dzakara annahu basmala a'ada kullaha 'alal aujah. Andai ada orang sholat ragu, jangan orang, lama pahamnya. Andai kita sholat, waktu baca Fatihah, anggap pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan udah separoh tuh Fatihah, namanya udah di tengah. Maksudnya di tengah tuh nggak mesti tengah percis, belum kelar tuh, namanya di tengah. Begitu. Di tengah ragu tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, muncul keraguan. Tadi gua baca bismillah apa belum ya? Baca bismillah apa belum? Baca bismillah apa belum? Begitu. Dia ragu. Mustinya kalau ragu tuh kudu balik baca Fatihah, baca bis. Ini enggak. Artinya ragu terus saja, bis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas, padahal artinya ragu, udah baca bismillah atau belum. Dia terusin aja, ama dia diteruskan ihdinas siratal mustaqim. Pas mustaqim ingat, iyalah gua udah baca, kata dia udah nih bagaimana nih pas udah inget nih, yakin udah baca, tapi yakin ini munculnya sesudah meneruskan.
Pas udah ihdinas siratal mustaqim, ingat tuh yakin udah baca bismillah, maka hukumnya Fatihahnya wajib diulang dari bismillah. Semua. Jadi pas ihdinas siratal mustaqim ingat, gua udah baca tadi. Begitu kata dia di hatinya. Terus saja sampai waladhdallin. Ini bagaimana? Jadi enggak Fatihahnya? Enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Ini nyelip bacaan yang Fatihahnya belum kelar, yaitu iyyaka na'budu ihdinas siratal mustaqim. Jadi ihdinas siratal mustaqim ini seakan-akan bukan bacaan Fatihah, gara-gara dibacanya tidak disertai keyakinan waktu baca itu, yakni yakin belum mualat, belum rapi Fatihahnya. Kalau yakin belum rapi, mundur lagi. Ini kagak, terusin. Pas sudah diterusin ingat belum, tetap asalnya belum jadi, sehingga walaupun udah waladhdallin wajib diulang sampai mana? Dari bismillah, karena asalnya belum. Begitu. Hukumnya begitu. Bagaimana kalau ragunya sesudah rapi? Sesudah rapi, tapi bukan pada Fatihah, pada bacaan Al-Fatihahnya, bukan pada keseluruhan Fatihah. Contoh, pas kita sudah baca surat, kan berarti Fatihahnya udah kelar. Pas kita baca suratnya apa? Wadduha aja lagi. Wa wajadaka aila fa'agna. Muncul di hati. Tadi waktu baca Fatihah, iyyaka na'budu pakai tasdid apa kagak ya? Baca Fatihahnya mau yakin baca. Cuman benarnya bacaan yang diragukan, namanya meninggalkan satu huruf. Karena tasdid itu bimakna satu huruf. Bagaimana nih? Apa perlu diulang apa enggak? Maka jawabannya wala asara li syakkin fi tarki harfin ba'da tamamiha. Tidak ada pengaruh apa-apa, tidak ada konsekuensi hukum apa-apa bila mana munculnya keraguan itu sesudah kelar Fatihah, tapi ragunya pada baca satu huruf atau tidak baca. Seperti tasdid, iyyaka na'budu, tadi bacanya iyyaka apa iyyaka ya, tapi udah baca surat. Ini bagaimana? Enggak berpengaruh keraguan itu, yakni biarkan saja, dengan artian dianggap sudah beres baca Fatihah. Kenapa? Karena zahirnya enggak bakalan baca surat kalau Fatihahnya kagak rapi. Namanya ta'arud bainal asli wal zahir. Bila mana ta'arud antara hukum asal dan hukum zahir, maka kudu ditinjau. Bila mana ada dalil penguat
daripada dalil hukum zahir, maka hukumi dengan hukum zahir, jangan pakai hukum asal. Artinya ketika kita baca surat wa wajadaka ailan fa'aghna, muncul keraguan. Tadi iyaka apa iyaka ya? Yakni pakai tasdid apa kagak bacanya? Munculnya ragu ini udah rapi Fatihah. Ini kalau pakai hukum asal, asalnya belum tasdid, artinya belum benar bacaannya. Kalau pakai hukum asal, kudu balik lagi baca iyaka dari situ. Tapi bertentangan dengan hukum zahir. Enggak mungkin dia baca surat kalau Fatihahnya belum rapi. Maka agama menetapkan ambil hukum zahirnya aja. Enggak mungkin baca surat kalau Fatihahnya belum rapi. Jadi keraguan itu buang saja. Kalau udah rapi. Contoh sholat sama. Saudara udah wiridan, udah baca subhanallah, 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 subhanallah. Tadi sholat tuh, saya sujud sekali apa 2 kali ya? Dah yang kayak begini nih, enggak perlu diulang. Karena kalau diulang bakal menyulitkan. Kalau diulang pakai hukum zahir, zahirnya enggak mungkin wiridan kalau sholatnya belum rapi. Udah pakai data yang ada aja. Faktanya udah baca istighfar, udah baca subhanallah, mananya sholat udah rapi. Maka agama pakai hukum zahir. Bila pada bagian ini, sebab apa? Kalau enggak pakai begitu, alamat kita enggak rapi-rapi sholat. Kalau agama nyuruh kita ulang, ya kita ulang lagi. Sholat dohor dari usoli. Ntar muncul lagi waktu baca subhanallah. Tadi 3 apa 4. Kapan kerjanya? Enggak rapi-rapi sholatnya nih. Maka agama udah pakai hukum zahir. Karena munculnya keraguan-raguan sesudah kelar. Kalau udah kelar dah begitu. Itu hukum begitu. Kalau udah kelar. Kenapa? Li'anna zahira hina idin mudiyuha tammatan. Alasannya yang zahir, faktanya ketika muncul ragu itu, udah baca tasydid apa belum, Fatihahnya rapi apa belum, Fatihah itu kelar dengan sempurna. Tandanya udah baca surat. Begitu juga muncul ragu ayat. Udah baca wa wajadaka ilam faghna. Tadi saya baca bismillah apa belum? Maknanya ragu-ragu bismillahnya bukan di tengah-tengah Fatihah, tapi sudah kelar Fatihah. Tadi baca bismillah apa belum? Tapi kita lagi baca wa wajadaka ailan faghna. Pakai hukum asal. Asalnya udah baca Fatihah. Asalnya. Yang ragu itu unsur di dalamnya. Buang. Kalau udah rapih mah. Kalau muncul keraguan baca bismillah itu belum kelar Fatihahnya, maka wajib diulang. Tapi kalau udah kelar Fatihahnya, enggak perlu diulang. Terusin. Ragunya bismillahnya. Tapi kembali lagi saya mau nanya nih. Kalau ragunya Fatihahnya, tadi udah baca Fatihah apa belum? Kalau ini mau nih, wajib diulang. Apanya? Fatihahnya.
Kenapa? Karena yang diragukan rukunnya. Begitu, Fatihahnya bukan unsur dari rukun. Kalau tasdid namanya unsur dari rukun. Kalau ayat namanya unsur dari rukun. Kalau ragunya itu, maka enggak perlu diulang. Kalau ragunya sesudah rapi. Bagaimana kalau ragunya belum rapi? Tadi lagi kudu ulang, baca lagi, karena asalnya belum, asalnya belum. Kalau yang diragukan rukun. Jadi kalau ragu pada asal baca Fatihah, yakni baca Fatihah apa belum, bila mana ragu ini, maka hukumnya ambil belum. Tapi bila muncul ragunya pada ayat daripada Fatihah sebelum rapi, seperti bismillah, seperti tasdid, belum rapi, maka wajib diulang. Karena sama dengan bila ragunya udah rapi, tapi bukan Fatihahnya, unsurnya, seperti ayatnya udah 7 apa belum, apa tasdidnya, apa hurufnya. Kalau ragunya udah rapi Fatihahnya, maka tidak madorot adanya keraguan itu. Maknanya Fatihahnya jadi. Tapi kalau belum rapi Fatihahnya, muncul ragu, wajib diulang dari awal. Kalau bismillah macam itu begitu, wajib. Kenapa kalau dari awal wajib mengulang? Li'annal asla adamu qiraatiha. Jadi kalau ragu-ragu orang apakah udah baca Fatihah apa belum, wajib baca Fatihah karena asalnya belum baca. Begitu juga kata yai kita, cara mengurai ini pada semua rukun daripada rukun salat. Aturannya begitu. Kecuali yang pertamanya aja takbir, macam takbiratul ihram. Ini ragu dalam salat. Apa saya tadi udah ruku apa belum? Ruku apa belum? Kalau begitu tuh asalnya belum, balik lagi. Tapi kalau ragunya tadi rukunya membungkuknya udah pas apa belum? Kalau udah kelar enggak perlu mengulang, pastikan udah rapi. Begitu. Makanya di sini dicontohkan kalau sujud, falau sakka fi asli sujudi. Kalau ragu-ragu seseorang pada asal sujud, yakni ragu-ragu apakah udah sujud apa belum, pastikan kudu sujud karena asalnya belum. Tapi kalau ragu-ragu udah sujud, ragu-ragunya tadi sujud kaki saya dilipat apa kagak, begitu. Tadi kaki saya apakah begini apa begini gitu. Tapi udah rapi sujudnya, pastikan enggak perlu mengulang karena asalnya berlalu udah rapi. Ini paham gak ini? Baik. Satu lagi,
Ini baca Fatihah ini jangan ngelamun. Aturan baca Fatihah ini, rukun keempat, kudu baca Fatihah dengan benar-benar baca, yakin baca, dan tidak ngelam. Bagaimana kalau ngelamun? Ini contoh. Ada orang baca Fatihah, dia mulutnya sih, qomat kami itu membaca aja, baca. Pas sirotol baru mulai ingat sirotol. Pas sirotol ingat bahwa posisi ini lagi baca Fatihah. Tapi bismillah sampai ihdinas sirotol mustaqim bacanya sambil banyak tuh orang sholat tuh. Karena terbawa ama hanyutnya suara imam, mulutmu baca aja. Pas sirotol baru perhatiin bacaan. Bagaimana nih? Maka kata yai kita, walau qura'aha, andai ada orang membaca Fatihah ghafilan, lupa tuh ngelamun, fafatuna, lalu sadar, habis ngelamun tuh sadar bahwa dia sedang membaca rukun sholat, yaitu baca Fatihah. Sadarnya ketika bacaan sirotol ladina an'amta alaihim, begitu, atau ihdinas sirotol mustaqim. Enggak yakin apakah bismillah tadi udah baca apa langsung sirotol. Dia ragu, tadi udah bismillah apa langsung sirotol. Namanya mulut main baca-baca aja, namanya disebut alam bawah sadar. Begitu, alam bawah sadar. Apa sih alam bawah sadar? Kayak supir angkot sambil nyupir ngitung duit. C11 Pondok Kacang Ciledug, bener nggak? Oh gitu. Nah, dia sambil ngitung duit. Ini ngitung duit, nyupirnya ini alam bawah sadar. Dia sambil ngitung aja. Nggak bisa pikiran orang tuh satu. Kalau ngitung duit berarti pikirannya lagi ngitung duit. Begitu. Namanya alam bawah sadar. Kayak orang sambil nyopir ngangkat handphone, konsennya pikirannya sama orang nelpon, tidak konsen nyetir. Makanya kecelakaan seringkali karena begitu, karena nyopirnya alam bawah sadar. Bagaimana kalau baca Fatihahnya alam bawah sadar, baru sadar di ihdinas sirotol mustaqim, enggak yakin apakah dari bismillah sampai ia kena buduk dibaca apa belum, begitu karena enggak sadar. Lazimahu istighnafuha, wajib hukumnya mengulang dari awal karena belum rapi Fatihahnya. Pas sirotol ingat sirotol, kok kata dia, kok gue udah sirotol aja ya, kata dia di hatinya, kok gue udah sirotol aja, tadi bismillah apa belum ya gitu. Tapi kayaknya kan kalau udah sirotol udah berarti ya, kata kita di hatinya terus saja. Ini kagak, wajib diulang dari awal menggunakan hukum asal. Begitu. Karena baca Fatihah ini kudu yakin dan bukan alam bawah sadar yang baca. Begitu. Kudu benar-benar baca Fatihah ini. Enggak boleh sambil ngelamun, kupingnya dengerin apa yang dia baca. Begitu. Orang pikiran lagi kalut, mungkin dagang lagi menurun, payah banget. Itu sholat aja udah acak-acakan tadi. 3 apa 4 ya tuh, ada aja muncul macam-macam. Begitu, ke bawah dalam sholat, enggak sadar. Makanya pentingnya sholat berjam. Kalau berjamam kayak begitu-begitu, udah diterima aja. Kenapa? Borongan, jeruk busuk aja kalau kumpul sama yang bagus, harganya ngikut yang borongan.
terjawab. Kayak begitu. Wa yajibu tartibu, habis dah bacaan segitu, dan nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallah alam. Baik, ada yang ingin bertanya? Silakan. Jika kita ragu-ragu baca Fatihah, Bismillahnya, lalu Fatihah harus diulang. Kemudian tadi yang terakhir guru bilang kalau yang melaporkan jeruk busuk campur dengan bagus akan diterima. Dan jadi pertanyaan adalah jika kita mengikut imam yang nyata-nyata bahwa Fatihah itu dianggap bukan ayat, nah itu bagaimana? Bismillah gitu. Bismillahnya bukan ayat. Bagaimana kalau kemudian ada imam membaca Fatihah tanpa bismillah? Imamnya langsung alhamdulillah. Ini bagaimana? Kalau kita yakin, seyakin-yakinnya bahwa si imam itu tidak baca bismillah, maka sholat kita ngikut dia tidak sah. Tapi kalau kita punya praduga baca bismillah pelan, praduga itu nolongin kita, maka sholat kita sah. Contoh, dari mana kita muncul praduga? Rakaat pertama udah pasti punya praduga karena dia doa iftitah, artinya ada pelan rada lama habis takbir. Mungkin saja baca bismillah tapi pelan. Ini lolos. Rakaat kedua, Allahu Akbar pas diri. Rakaat kedua habis sujud, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini nggak ada jeda antara takbir sama alhamdulillah. Artinya kita mau memungkinkan baca bismillah kagak ada. Ini nggak bisa kita. Makanya kalau yang ngerti itu biasanya Allahu Akbar rakaat kedua rada lama baru alhamdulillah. Tuh kita bisa meyakini dia baca tapi pelan, sah sholat kita. Kalau begitu dilihat saja daripada jeda ini, jeda antara takbir berdiri atau takbir ihram dengan alhamdulillah, ada jeda waktu enggak? Kalau ada jeda waktu, munculkan keyakinan kita bahwa imam ini baca bismillah tapi pelan. Itu begitu. Tapi kalau kita yakin kagak deh, walaupun ada jeda, kagak, pastikan sholat kita kagak sah. Dengan sendirinya kayak begitu. Orang yakin kagak, berarti yakin kurang satu ayat. Kalau kurang satu ayat, ya nggak jadi. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Lagi